udah deh, biar cepet bawa aja ke kantor polisi. Ampun, Kong. Jangan bawa Ayah ke polisi. Lu mau kemana ke KUA? Kantor polisi. Enggak juga, Kong. Lagian, Ayah ngapain sih diginiin? Salah Ayah apa ya, Kong? Pakai nanya lagi lo. Gue tahu lo. Lo kan tadi lagi nyari target tuh. Ngapain lo deket-deket anak Pak Saeb? Saya nggak kenal Pak Saeb siapa. Lagian, kamu tuh ngapain sih kesini mau culik suami saya? Saya bisa jadi canda dong. Tega bener. Jangan ngomong begitu dong. Itu sama aja, Mimi nyumpain papi modar. Kedatangan saya ke sini, Ayah mau ke rumah bekas sepupu Ayah. Bong, gayanya aja mencurigakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Tuh bocahnya tuh, mendingan tanya aja tuh bocahnya tuh, biar percaya semuanya. Dek, ceritain aja. Tadi aku naik sepeda, terus aku jatuh. Nah, terus aku ditolongin sama abang itu. Tuh kan, bener kan? Alah, dia pura-pura baik. Tuh kalau mau tahu, itu strateginya dia. Kayak di film-film. Tahu nggak? Pura-pura baik. Padahal dia mau nyulik. Alah, lu pakai alasan lagi. Setuju, bener. Iya, bener tuh. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Sudah, tenang semuanya. Sebaiknya kita pikirkan masalah ini dengan kepala yang dingin. Baron! Udah pulang? Maaf Pak RT, dia ini adik sepupu saya yang kerja di luar Pulau Jawa. Kerja apaan lo? Pakaian lo nggak meyakinkan, ah? Maklum Pak RT, namanya juga seniman kecil-kecilan. Artis berarti dia. Terus ngapain lo tadi? Kayak orang kebingungan kata si Jamal, ah? Ayah lupa patokan warung empok Ayah. Makanya Ayah kesasar kemana-mana. Nah kebetulan tuh ketemu bocah itu. Semuanya mohon maaf nih. Ini sebenarnya awalnya dari mana? Kok sampai ada berita di kampung kita ini ada penculik? Saya tahu dari Agus sama Kong Romli. Kenapa gue disalahin? Sekate-kate lu. No, si Agus yang ngasih tau gue. Aduh, bukan. Ini nih Pak RT nih, katanya takut dicari penculiknya. Ada aja lo, Gus. Lama-lama gue bonding rambut lo. Ah, gue tuh dengar dari Bobong sama Ujang. Lah, kok jadi kita sih? Emang lo nggak ingat waktu itu? Lo ngomong apa? Ah. Hah? Diculik? Hah? Culik? Aduh, siapa yang mau diculik tuh? Ya, saya yakin Pak RT 100% Pak RT salah paham, salah dengar pasti Pak RT. Salah dengar bagaimana? Agus saya denger ya, Gus ya? Iya, saya dengar. Ada culik-culiknya gitu. Jadi begini, kita itu lagi teleponan sama si Ali. Nah, kita itu lagi ngomongin tentang film yang ada penculik-penculikannya itu. Ya, kok jadi malah aneh. Oh, ternyata berita hoax itu dari Pak RT. Sembarangan aja lo. Gimana sih Pak RT? Bapak-bapak, ibu-ibu, warga semuanya. Alhamdulillah, masalah kita sudah clear sekarang. Jelas, sudah beres ya. Sebaiknya kita jadikan persoalan ini sebagai pelajaran untuk kita ke depan. Dalam interaksi sosial di kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa adab dan perilaku yang mestinya seorang muslim ini amalkan. Salah satu perilaku itu adalah tabayun. Tabayun itu sendiri memiliki pengertian kita menyeleksi informasi dan berita dengan cara mencari kebenaran daripada informasi tersebut. Maka dari itu dalam ayat ini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, kita ini jangan berburuk sangka. Akhirnya kan yang ada, kita jadi salah sangka. Kasihan tuh dia jadi korban. Pak RT, Kong Ramli, warga semuanya sekarang sudah paham kan? Paham. Ngerti. Sudah, kalau begitu semuanya kita bubar. Kayak nyuruh pejabat. Bubar. Aduh, udah malam kok Dan Ali belum pulang-pulang ya. Aduh, nggak diangkat-angkat lagi. Kalau begini caranya saya mesti cari kemana? Pak Mamat. Ya, Pak. Kok Rehan nggak ada ya? Pak Mamat lihat dia nggak?
Karena bilangnya sama saya tadi mau langsung istirahat di kamarnya, tapi nggak ada. Dan Ran, apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, kamu dari mana sih ini? Maaf ya, aku habis nyari udara segar. Rehan, lain kali kamu jangan kayak gini ya. Kalau kamu mau keluar, kamu bilang sama ayah. Ayah jadi khawatir jadinya. Kamu tahu sendiri kan, belum lama Siva habis diculik. Ayah nggak mau kalau ini juga sampai terjadi sama kamu dan terjadi apa-apa sama kamu. Iya. Yaudah kamu istirahat ya. Dan Ali masih marah sama Pak Mamat ya? Sumpah, Den. Pak Mamat nggak ada maksud buat nuduh Bu Salma yang enggak, Den. Bener. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Malah saya minta maaf. Saya ngerti kok maksudnya Pak Mamat apa. Iya, Den. Pak Mamat juga minta maaf ya, Den. Kalau ada kata-kata Pak Mamat yang nyinggung perasaan Den Ali. Iya, Pak. Sekarang saya punya tugas penting, Pak. Pertama, saya harus lidikin tentang kematian Rehan yang mungkin ada hubungan sama Tante Ulfa. Dan juga saya harus cari tahu kenapa ayah bisa sampai menuduh ibu berkhianat. Saya ke dalam dulu. Iya, Den. Halo, Mas, kamu tuh ngapain sih nelfon aku? Nanti kalau kita ketahuan gimana? Bisa gagal rencana kita, Mas. Oke, aku nggak akan nelpon kamu lagi. Asalkan kamu temuin aku besok di Garden Cafe jam 10. Gak bisa, Mas. Aku nggak bisa temuin kamu. Apalagi sekarang tuh Rehan udah tahu muka kamu. Selama kamu waspada dan yakin nggak ada yang ngikutin kamu, pasti aman. Aduh, enggak deh. Aku nggak mau ngambil resiko. Oke, kalau kamu nggak nemuin aku nggak akan berhenti ganggu kamu. Iya, besok aku temuin kamu.